Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Kariski Mardika, NBI 14221000028 dari kelas R. Saya di sini akan menjelaskan tentang limit fungsi. Yang pertama, pengertian limit fungsi. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Lalu di sini ada yang pertama, limit fungsi aljabar. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar terdapat beberapa hukum teorema limit yang perlu diperhatikan. Jika K konstanta fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c, maka di sini ada 9 teorema di tabel ini. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Ini teorema limit fungsi aljabar itu. Lalu di sini ada 3 metode dalam mengerjakan limit fungsi aljabar, yaitu yang pertama, metode substitusi. Metode yang paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi f(x). Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Contohnya, limit x mendekati 3, x pangkat 2 kurangi 4 per x tambah 2 sama dengan 9 kurangi 4 per 3 tambah 2 sama dengan 1. Itu untuk metode yang substitusi. Lalu yang kedua ada metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tidak tentu seperti tak terhingga, 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga, 0, x pangkat tak terhingga kurangi tak terhingga, 0 pangkat 0, tak terhingga kurangi 0, tak terhingga pangkat 0 atau tak terhingga pangkat tak terhingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu. Baru kemudian bisa disubstitusikan x mendekati c. Contohnya seperti ini. Limit x mendekati 3, x pangkat 2 kurangi 3x per 2x kurangi 6 sama dengan x dalam kurung x min 3 per 2 dalam kurung x min 3 sama dengan 3 per 2. Itu untuk metode pemfaktoran. Lalu metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang irasional. Fungsi dikalikan dengan akar sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga bisa dilakukan kembali substitusi langsung nilai x mendekati c. Contoh, limit x mendekati min 1, x tambah 1 per 1 kurangi akar x tambah 2, x dalam kurung 1 tambah akar x tambah 2 per 1 tambah akar x tambah 2 sama dengan sebagai berikut. Hasilnya min 2. Lalu dalam pengoperasian limit fungsi aljabar terkadang nilai x mendekati tak terhingga, sehingga jika disubstitusikan fungsi menghasilkan nilai tak tentu. Dalam pengoperasian limitnya terdapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Jika n adalah bilangan bulat, k konstanta, fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c, maka seperti ini. Dan ini di sini ada syaratnya seperti yang nomor pertama ini. Limit k x mendekati tak terhingga sama dengan k. Syaratnya k itu adalah konstantanya. Lalu yang nomor 3 ini, limit x mendekati min tak terhingga 1
per X pangkat N sama dengan tak terhingga jika N-nya itu genap di sini. Lalu yang kedua sama jika N-nya tapi ganjil di sini. Lalu yang keempat juga K-nya, syarat K-nya adalah konstanta. Nah, yang di sini sama tapi yang ada syaratnya di nomor 11 ini. Limit X mendekati tak terhingga 1 per fx sama dengan tak terhingga. Syaratnya limit X mendekati tak terhingga fx sama dengan 0. Dan yang di bawahnya yang jika hasilnya 0 syaratnya itu harus tak terhingga. Jadi kebalikan yang atasnya ini. Lalu ada dua metode dalam mengerjakan limit fungsi aljabar bentuk tak terhingga. Satu, membagi dengan pangkat tertinggi. Metode ini digunakan pada limit fungsi bentuk limit X mendekati tak terhingga fx per gx. Metode ini dapat dikerjakan dengan membagi pembilang fx-nya ini dan penyebut gx-nya ini dengan variabel x pangkat n berpangkat tertinggi yang ada dalam fungsi fx dan gx. Setelahnya baru dapat disubstitusikan dengan x mendekati tak terhingga. Contohnya seperti ini, yang hasilnya menjadi 0. Lalu yang kedua, mengalihkan bentuk sekawan. Lalu yang kedua ada mengalihkan bentuk sekawan. Metode ini digunakan pada limit fungsi bentuk limit fx x mendekati tak terhingga kurangi limit gx x mendekati tak terhingga. Metode ini dapat diselesaikan dengan perkalian bentuk sekawan. Kemudian dilanjutkan pembagian dengan metode pertama, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Lalu ada limit fungsi trigonometri. Limit juga dapat digunakan pada fungsi trigonometri. Penyelesaiannya sama dengan fungsi limit aljabar. Namun agar mengerti terlebih dahulu konsep dari trigonometri, penyelesaian dalam limit fungsi ini dalam trigonometri bisa dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Ada 3 bentuk umum dalam limit fungsi trigonometri, yaitu bentuk yang pertama, bentuk limit x mendekati c fx sama dengan fc. Pada bentuk ini limit dari fungsi trigonometri fx merupakan hasil dari substitusi nilai c ke dalam x dari trigonometri. Contohnya seperti ini, limit x mendekati pi per 4 sin 2x, terus nilai limitnya sama dengan sin pi per 2. Dan ada 3 contoh seperti ini juga, sin cos tangennya. Lalu jika c sama dengan 0, maka rumus limit-limit trigonometrinya adalah sebagai berikut. Limit x mendekati 0, sin x sama dengan 0. Limit x mendekati 0, cos x sama dengan 1. Limit x mendekati 0, cos x sama dengan 0. Lalu yang kedua ada bentuk limit x mendekati c fx per gx. Pada bentuk ini limit diperoleh dari perbandingan dua trigonometri berbeda. Kedua trigonometri tersebut jika langsung disubstitusi dengan nilai c menghasilkan fc sama dengan 0 dan gc sama dengan 0. Sehingga nilai limit trigonometri tersebut menjadi bilangan tak tentu, 0 per 0. Penyelesaiannya sama dengan limit fungsi aljabar, yaitu pemfaktoran. Contoh bentuknya ini ya seperti ini. Limit x mendekati pi per 2 sin 2x per cos x sama dengan 2 cos x sin x per cos x sama dengan 2 sin x. Coret cos x nya dicoret. Terus sama dengan 2 sin pi per 2 sama dengan 2. Lalu yang ketiga ada bentuk limit x mendekati 0 fx per gx. Pada bentuk ini limit diperoleh dari perbandingan antara trigonometri dan fungsi aljabar. Jika disubstitusikan langsung akan menghasilkan bilangan tak tentu. Pada bentuk ini dikerjakan dengan konsep turunan. Bentuk rumus dasar limit ini adalah seperti ini, ada 4. Limit x mendekati 0 sin x per x
sama dengan limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Lalu yang kedua, cos X sama dengan 0. Yang ketiga, cos X per X sama dengan tak terhingga. Lalu yang keempat, limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan limit X mendekati X per tan X sama dengan 1. Lalu ini yang terakhir, berdasarkan rumus di atas tadi, jika dikembangkan lagi menjadi rumus seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.